batu warga tuh laporan ke Pak Kadus supaya bagaimana caranya ODGJ tersebut atau orang yang kurang ditangani sehingga tidak meresahkan warga. Ya, betul. Jadi Pak Kadus inisiatif ke tadi itu dinas sosial ya. Pak. Ini dinas sosial inisiatif bahwa di sini di Cipari ada ODGJ. Tapi kalau misalkan ODGJ biasa mah enggak, itu mah aman-aman aja Pak ya. Kalau enggak galak gitu, brutal, brutal. Ini kan ODGJ brutal ya. Nah, sehingga jadi kemarin itu dibawa ke rumah sakit jiwa Cisarua Bandung. Hai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nurana Berrahman. Terima kasih sudah yang sudah menonton Nurian Story. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. 12.15 waktunya istirahat, tapi kita manfaatkan untuk membuat video konten atau berbincang-bincang bersama Bapak Kadus Cipari. Masuk Pak. Oke Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang Pak di podcast Nurian Story. Kali ini kita kedatangan Bapak Kadus Cipari yang agak ganteng sedikit. Oke Pak, sekarang jam 12 lebih waktu istirahat. Tapi saya memohon dan meminta waktunya kepada Bapak, yaitu untuk bisa gabung atau menghibur dalam menghibur siapa ya Pak? Ya, menghibur follower Pak. Baik Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula Bapak menjadi kadus di Desa Garawastu, Dusun Cipari Pak? Awal muasal saya jadi kadus itu sebenarnya nggak ada pikirannya, maksudnya nggak kepikiran gitu jadi perangkat desa ya. Dia tadinya juga saya kan dulunya seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan. Waktu itu kontrak saya habis, lalu saya pulang kampung, tapi nggak ke kampung saya, maksudnya pulang kampungnya ke rumah istri, ke Subang. Nah waktu itu dulu saya pernah ke Subang Pak ya, sama Pak ya? Iya, betul. Mantap jalannya. Nah waktu itu ada sekitar saya berhenti bekerja tuh, dari habis kontrak, ada mungkin sekitar 5 bulanan saya di Subang. Nah bulan ketiganya saya udah di Subang itu, dari kampung itu ada yang nelpon, katanya ya menawarkan inilah katanya ada informasi tentang pencalonan kadus gitu. Awalnya saya nolak Pak, saya nggak mau gitu. Ya memang nggak ada pikiran sama sekali ke arah situ gitu, untuk jadi perangkat desa gitu. Nah besoknya lagi dari kampung tuh ada lagi yang nelpon, ya mungkin beberapa orang lah gitu, teleponin terus. Saya belum ngasih jawaban, tapi saya cuman bilang gini, ya udah nanti hari apa ya waktu itu, sekitar hari Sabtu. Nah hari Sabtu itu saya pulang, kata saya gitu. Akhirnya saya pulang. Setelah pulang ngobrol-ngobrol sama keluarga, kalau begini gimana gitu. Saya datengin setiap keluarga, responnya malah ya seolah mendukung lah gitu. Tapi dalam hati saya masih ngeganjel gitu, aduh nantinya gimana gitu. Tapi nggak tahu ya, berjalan begitu aja gitu, serba dilancarin gitu. Tahu-tahu ini sudah ada takdirnya Pak dari sana. Ya. Gimana Pak? Saya boleh sambil ngerokok? Boleh Pak. Boleh. Ini waktu istirahat Pak, santai aja Pak. Santai. Tapi ini belum ada kopi Pak. Gampang nanti nyuruh Pak RT.
Oke, berarti dulu itu Pak, berarti tidak ada cita-cita dan impian Pak ya Nggak, untuk menjadi nggak ada desa? sama sekali. Jadi seolah-olah kayak gini Pak, saya lagi di trek yang lurus, tiba-tiba ada belokan, saya ikut belokan itu gitu. Tapi tidak tergantung niat Pak. Ini juga kan kalau kita niat ibadah, ya pasti jadi ibadah Pak. Insya Allah, insya Allah. Apalagi kan dulu kan gajinya itu sampai 6 juta. Dengarnya berapa? 2 juta Pak? Ya sekitar segitu aja. Sama Kurang Pak, lebih segitu. sama dulu juga saya itu di Honda 9 tahun Pak. Saya Di ini apa showroom atau apa? bukan di bengkel. Oh, Di bengkel. bengkel Gumilang Motor. Saya dulu 9 tahun. Ya. Alhamdulillah, gaji ya gede lah lumayan Pak. Ya lumayan lah buat. Ya pokoknya lumayan Pak lah. Bahkan tapi ya takdir sudah berkata lain Pak. Berarti sama aja seperti saya gitu. Yang penting kita niat-niat ibadah Pak lah. Gitu. Oke. Ya itu. intinya mah ya kita dulunya ibaratnya penghasilan lumayan, sekarang di desa sebenarnya penurunan karir ya Pak. Asik. Tapi Maksudnya penurunan penghasilan sih, dari segi penghasilan mungkin ya agak menurun drastis lah gitu. tapi kan kita kan fokusnya kan lebih kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan banyaknya ibadah Pak. harus Pak. Oke, itu awal mula menjadi kadus Pak ya. Iya. Berarti pertanyaan kedua Pak. Berarti dari mulai Bapak jadi kadus sampai sekarang udah berapa tahun Pak? Saya waktu itu pelantikan kadus itu sekitar bulan Juli 2025, akhir Juli Akhir Juli ya, tanggal 25-an kalau nggak salah. tahun 2023 Pak ya? Iya 2023. 3, 4, 5, berarti 3 tahun lebih, kurang lebih 3 Sekarang tahun. 2025 berarti 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. 2 bulan. 2 tahun 3 lebih. bulan. Untuk program Pak, untuk program Bapak kira-kira apa saja program yang sudah dijalankan dan impian atau cita-cita Bapak tuh ingin program apa saja yang ingin memajukan kampung atau dusun Cipari Pak? Saya sih sebenarnya program saya itu dari awal juga ya. Saya ingin walaupun Cipari Cantilan gitu, saya ingin membuat Cipari jadi Cipari yang lebih mandiri gitu. Lebih mandiri dalam arti ya tidak terlalu bergantung ke desa gitu. Ketika ya Bapak tahu sendirilah desa kita juga masih banyak istilahnya ya kebutuhannya masih banyak gitu, ketambah dari Cantilan dari dusun gitu, dari dusun Cipari membutuhkan ini itu kan. Kalau kitanya sudah mandiri mah istilahnya ya nggak terlalu besar gitu bergantung ke desanya gitu. Jadi kita ibaratnya kalau pengen ini itu ya udah bisa sendiri gitu. Iya. Oke, yang kedua Pak. Mungkin yang Pak. ketiga dong. Iya, yang ketiga. Yang ketiga. Sorry. Yang ketiga. Kita lihat dulu kembali ke laptop. Pertanyaan ketiga Pak. Ya. Pengalaman apa? Pengalaman menarik Pak. Pengalaman menarik. Ya. Apa ya di saat Bapak itu selama melayani masyarakat Pak? Ada nggak Pak pengalaman menarik itu di saat kemana gitu Sebenarnya kalau pengalaman menarik sih selama 2 tahun ini banyak sih, banyak. Ya mungkin salah satunya yang terbaru itu yang kemarin tuh Pak. Mungkin Bapak juga sempat mendengar lah. yang kemarin tuh lihat di grup tuh ODGJ Pak. Ya. Yang ODGJ. Ya, Oh iya. ya, waktu itu kan saya menangani yang ya bisa dibilang ODGJ sih, tapi belum parah gitu. Tapi dia itu apa ya, suka marah-marah nggak jelas. Ketika lagi kumatnya itu dia tuh merusak fasilitas yang ada di rumah gitu. Mulai dari kayak bantal dibakar-bakarin, Waduh. karpet, terus apa, kaca dipecah-pecahin. Baca. Nggak tahu tuh kalau dibiarin mungkin lama-kelamaan bisa habis itu. Ya memang rumah dia sendiri gitu, maksudnya rumah keluarga dianya sendiri, tapi kan kalau kita membiarkan gitu, nggak cepat-cepat ditangani, ya kemungkinan
yang tadi saya bilang bisa kejadian gitu. Tapi untuk berarti itu gangguan jiwa Pak? Ya kayaknya kayak depresi gitu. Kemarin teh saya lihat tuh orang itu tuh dibawa ke ambulan Pak. Nah Ya. itu mau dibawa kemana? Nah itu setelah keluarganya mengadu ke saya, istilahnya memberikan sebuah laporan bahwa memang si ODGJ tersebut ya istilahnya sudah meresahkan lah gitu kan, bukan hanya di keluarga, mungkin ke tetangga-tetangga, ke masyarakat yang lain juga sudah mulai meresahkan gitu. Yang pada akhirnya saya melakukan tindakan berkonsultasi dengan kepolisian, dengan Dinsos, dengan desa juga gitu kan. Akhirnya saya dapat rekomendasi dari dinas sosial. Saya urus berkas-berkasnya karena orang tersebut juga baru pindah dari Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya, dari Purbalingga lah kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya beresin tuh berkas-berkasnya. Saya direkomendasiin sama Dinsos harus dibawa ke rumah sakit jiwa Cisarua di Bandung. Oh, kemarin ke Bandung. Iya, Bandung. Kalau untuk ngurus-ngurusnya Pak, Maksudnya prosesnya gimana? Gampang? Ya alhamdulillah untuk prosesnya sangat mudah dan istilahnya banyak pihak-pihak yang membantu kayak dari kepolisian, dari desa, dari Dinsos juga gitu, banyak membantu banget. Nah pas itu langsung besoknya itu pas pembuatan berkas itu di hari Jumat Pak. Nah hari Sabtunya itu saya langsung OTW Ke Bandung Pak? Iya langsung OTW. Nah saya persiapan tuh, saya siapin linmas, terus masyarakat juga ya antisipasilah takutnya si orang tersebut brutal gitu, marah-marah. Tapi alhamdulillah kita mensiasati dengan cara lembut lah istilahnya, dengan cara halus gitu kan. Kita bujuk, kita rayu gitu kan, kita ya ada sedikit bohong-bohongnya juga gitu. Ya gitu ya, kita apa ya, ngurusin itu keikutan gila juga gitu. Kalau untuk biaya berarti nggak ada biaya Pak? Insya Allah nggak ada. Aman. Kita direkomendasikan sama Dinsos ikut program PKJM. Program PKJM dari provinsi. Provinsi, berarti khusus buat orang-orang jiwa gitu. Ya, ada yang ada sangkutannya sama kejiwaan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih yang terakhir Pak, bagaimana kesan, pesan, pengalaman saat menjabat kepala dusun di Desa Garawastu, Dusun Cipari? Kesannya sih ya mungkin banyak banyak cerita selama 2 tahun ini, mulai dari senang, sedih. Terutama pengalaman yang kemarin mungkin Pak ya, yang ODGJ gitu Pak. Ya lumayan agak lucu juga sih gitu kan, pengalaman yang terakhir kemarin itu. Ya seenggaknya kita kan mengurus orang yang gangguan jiwa, ya sedikit besarannya kita juga harus ikutan gila. Iya Pak, sedikit. Soalnya kan lucunya itu gini, kita merayu dianya itu dari awal sampai ke rumah sakit itu ya bersandiwara terus, berbohong. Mulai kita dari kayak bohongnya gini nih, kayak semacam kamu tuh nantinya mau ada acara tausiah apa gitu, nanti Pak Gubernur juga mau hadir ke situ gitu. Akhirnya kan dia seolah-olah percaya. Jadi dia tuh pakai sarung, pakai enggak Pak? Enggak. Nanti kan dia juga sempat menanyakan gitu. Sewaktu di jalan nggak bawa apa-apa, KTP nggak bawa katanya. Kayak pakaiannya juga kayak gitu kan. Ya udah kita bilangin gini, pokoknya udah nggak usah mikirin itu gitu kan. Nanti di sana udah disiapin segalanya. Gitu. Berarti itu ODGJ itu Pak, berarti maksudnya tuh dari kecil
apa gimana Pak bisa kayak gitu tuh? Enggak, informasi atau keterangan dari keluarga sih 2 tahun terakhir kayaknya dia kayak gitu tuh, mulai seperti itu gitu sampai bercerai sama istrinya juga. Oh berarti udah punya anak, Udah. udah punya anak Ya, satu. dulunya enggak kayak gitu. Berarti itu faktor apa Pak bisa kayak gitu? Kemungkinan sih bukan awalnya sih bukan dari faktor ekonomi ya. Bukan. Dia tuh informasi dari keluarga itu katanya mengikuti aliran agama itu, kayak aliran sesat mungkin. Ya, berarti sempat ada juga Pak di waktu di mana ya, di suatu tempat tuh. Jadi dia tuh ikutan kayak kalau bahasa pesantren mau wirid Pak, wirid. Jadi mohon maaf ya dipotong dulu. Jadi kalau ini tuh kalau dia itu kalau kayak perilakunya tuh kalau kayak makan gitu, makan itu kan sepiring. Nah si nasinya itu diparoin, yang satunya dimakan sama dia, yang setengahnya tuh, nah yang setengah lagi dibuang ke tanah. Buat? Ya saya nggak ngerti gitu tujuannya apa. Kisah unik gitu. nih. Tujuannya Berarti apa tuh saya kurang paham. dia itu makan, Ya. cuma nasinya itu berarti 2, yang satu buat Enggak 2, 1 porsi, tapi dia bagi 2 gitu. mau bagi 2. Nah, Yang berarti yang setengahnya buat siapa itu Pak? dibuang ke tanah. Dibuang. Iya. Oh. Nah kayak dari rokok aja nih, kayak dari rokok. Kalau dia punya rokok tuh 2 batang misalkan, 2 batang diambil, nah yang satu dia isap, nah yang satunya lagi dibuang gitu. Entah apa tujuannya saya kurang paham. Iya. Kok ada Pak ya? Saya kurang ngerti itu ajaran apa gitu. Berarti kemarin tuh sempat dengar Pak, dia itu mecahin kaca. Berarti kaca tetangganya apa kaca rumah sendiri? Kaca rumahnya, rumah keluarganya. Oh, rumah keluarganya. Ya. Kalau untuk rumah kayaknya di situ rumah adiknya sama ibunya. Berarti warga sekitar juga takut mana Pak? Ya iya takut, pasti takut, apalagi ibu-ibu kan. Berarti warga tuh laporan ke Pak Kadus supaya bagaimana caranya ODGJ tersebut atau orang yang kurang ditangani sehingga tidak meresahkan warga. Ya betul. Jadi Pak Kadus inisiatif ke tadi itu dinas sosial ya Pak. Ini dinas sosial inisiatif bahwa di sini di Cipari ada ODGJ. Tapi kalau misalkan ODGJ biasa mah enggak, itu mah aman-aman aja Pak ya. Kalau enggak galak gitu, brutal, brutal. Jadi kan ya, bagian brutal ya. Nah, sehingga jadi kemarin itu dibawa ke rumah sakit jiwa Cisarua Bandung. Dengan program apa tadi Pak? PKJM apa PJKM gitu. Berarti itu program apa? Dinas sosial? Itu dari provinsi. Oh, provinsi. Ya. Oke, waktunya sudah habis Pak. Mungkin kita akan masuk kerja lagi. Terima kasih Pak Kadus. Nanti kita bisa gabung lagi lah. Kalau misalkan ada yang komen lanjut dong apa gimana, nanti kita panggil lagi Pak. Bisa diundang lagi ya. Oke Pak, siap. Tapi nanti kedepannya saya manggilnya apa ya ke Bapak? Biasa. Pak Odin. CS saja Pak, CS saja. Tapi kedepannya nanti harus ada apa kayak kopi apa gitu. Oh siap Pak. Oke Pak, siap. Nanti kita tempatnya bukan di sini Pak ya. Nanti kita udah disiapin Pak, nanti saya punya tempat yang bagus buat podcast. Ini bahkan kita lagi habis upacara PGRI, jadi sekarang istirahat. Ya manfaatkan waktu Pak. Sekarang udah habis waktunya. Mungkin ini ya Pak, apa namanya? Saya potong dulu. Ini podcast pertama ya? Ini podcast pertama Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur. Buat masukan dan kritik dan saran kita terima Pak, kita tampung nanti buat podcast tentang keseharian saya atau warga siapalah yang tentang Desa Garawastu. Semoga desa itu menjadi desa yang lebih ini sesuai apa seputar
ke pemerintahan Desa Ya Garawastu. Pak, soal pemerintahan. Mantap, Nanti mantap. kita akan coba podcast bersama warga dan juga siapa aja lah yang penting untuk memajukan Desa Garawastu Pak. Gitu. Slogannya apa Desa Garawastu? Desa Garawastu bersih Pak. Bersih. Mantap. Kita bersihkan semua Pak. Harus direalkan Pak. Oke. Jangan hanya slogan, jangan hanya Siap, tulisan gitu kan. Siap, Kedepannya harus kita wujudkan yang realnya. siap Pak. Oke. Untuk barangkali ada masukan Pak buat warga atau buat masyarakat Desa Garawastu, jangan buat seluruhnya yang menonton ini Pak. Barangkali ada buat support, semangat, kata-kata dan saran. Saya bukan ahli atau ini merangkai kata-kata ya Percaya Pak ya. Pak, kata-katanya bagus Pak. Ya mungkin tetap semangat, tetap apa namanya di jalur yang lurus, di jalur yang benar, jangan tetap bersabar lah intinya. Apapun kehidupan yang kita alami, seberat apapun kehidupannya, jangan pernah melamun sendiri. Oke. Siap Pak. Karena nanti bisa-bisa Nanti dibawa ke rumah sakit juga. gila. Jadi tetap santai. Oke Pak, siap itu saja Pak. Banyakin sosialisasi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kadus Oke, siap. atas saran dan kritiknya dan juga masukannya dan podcastnya, semoga bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat Desa dan juga usaha Ciparian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara.